Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitrah Aryo dari kelas 10 MIPA 6 absen 19 akan mempresentasikan tentang materi ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti oikos yaitu rumah atau tempat untuk hidup dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem berarti interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Organisasi penyusun ekosistem terdiri dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik, di mana semua makhluk hidupnya berada pada ekosistem. Golongannya adalah hewan, tumbuhan, serta mikroba, dan nisianya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen abiotik merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi komponen biotik, meliputi materi, yaitu padat, cair, dan gas, energi, kalor, cahaya, dan gerak, kondisi dingin, lembab, dan kering. Produsen, organisme yang mampu menyusun zat makanan sendiri atau autotrof, organisme yang mampu merubah bahan anorganik menjadi organik, organisme yang dapat hidup dari bahan-bahan anorganik, organisme yang kebutuhan materinya tidak tergantung dari organisme lain, organisme yang mampu melakukan fotosintesis maupun kemosintesis. Konsumen adalah organisme yang makanannya tergantung dari organisme lain atau heterotrof. Organisme yang tidak mampu melakukan fotosintesis atau kemosintesis, yaitu organisme konsumen ini memiliki 3 tingkatan. Konsumen tingkat 1 adalah herbivora, konsumen tingkat 2 adalah karnivora, dan tingkat 3 adalah top karnivora. Organisme yang mampu berperan sebagai herbivora maupun karnivora disebut omnivora. Pengurai, organisme yang mampu merubah bahan organik makanan menjadi anorganik atau zat hara, sangat urgen peranannya dalam siklus materi di suatu ekosistem. Menyediakan unsur-unsur yang dapat diserap oleh tanaman, dan ada 2 tingkatan dari organisme pengurai, yaitu dekomposer, yaitu mengurai sisa-sisa organisme menjadi remah atau detritus, dan detritivor, mengurai detritus menjadi humus dan hara, zat yang siap diserap oleh tanaman. Organisme memperoleh makanan. Nah, ini adalah cara-cara organisme dalam memperoleh makanan. Yang pertama adalah fotoautotrof, yaitu mampu melakukan fotosintesis, dan kemoautotrof, mampu melakukan kemosintesis. Kemudian untuk heterotrof terbagi menjadi 2, yaitu dengan cara predasi, organisme yang memangsa atau disebut dengan predator, dan juga ada organisme lainnya sebagai mangsa. Kemudian parasit, yaitu organisme yang menyerap materi dari organisme yang lain. Ada jenis-jenis parasit seperti parasit obligat, parasit fakultatif, penuh, setengah parasit, dan hiperparasit. Kemudian pola-pola interaksi ekosistem. Yang pertama ada interaksi antara individu dalam satu populasi, yaitu perkawinan, pembagian tugas, kompetisi, baik langsung maupun tak langsung. Yang kedua ada interaksi antar populasi dalam komunitas seperti predasi, kompetisi, maupun 3 simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kemudian simbiosis, mutualisme. Jika kedua spesies organisme atau simbion saling menguntungkan. Komensalisme, jika satu spesies diuntungkan dan yang satu spesies tidak dirugikan, atau yang satu untung, yang satu tidak mendapatkan dampak apa-apa. Kemudian parasitisme, jika salah satu simbion atau spesies diuntungkan dan yang satu dirugikan. Suksesi ekologi. Suksesi ekologi adalah pergantian atau penambahan beberapa spesies oleh spesies lainnya dalam kurun waktu tertentu. Suksesi ekosistem akan berakhir apabila sudah mencapai klimaks atau keseimbangan dengan lingkungannya. Suksesi dibedakan menjadi 2, yaitu suksesi primer
yaitu terjadi apabila ekosistem berubah total sehingga komunitas asal itu sudah tidak ada dan komunitas yang baru akan mendominasi. Suksesi sekunder yaitu terjadi apabila komunitas terganggu secara alami atau karena gangguan manusia, tetapi tidak merusak seluruhnya, sehingga pada komunitas yang lama masih terdapat kehidupan. Nah, tipe-tipe ekosistem. Ada ekosistem air atau akuatik, terbagi menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem darat atau terestrial terbagi menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua macam berdasarkan aliran airnya. Lotik jika mempunyai ciri air yang berarus, sungai ataupun kali, dan lentik jika airnya tidak berarus, rawa, kolam, dan danau sebagai contohnya. Wilayah ekosistem air tawar lentik dibagi menjadi 3 bagian. A. Yaitu litoral, wilayah tepi. B. Limnetik, wilayah terbuka yang masih ditembus cahaya matahari. C. Profundal, wilayah dalam yang tidak dapat ditembus cahaya matahari. Ekosistem air laut dibagi menjadi 3 zona. Litoral, yaitu terdiri dari estuarita, pantai pasir, pantai batu. Kemudian laut dangkal memiliki ekosistem terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Nah, pelagik yaitu ekosistem laut dalam. Berdasarkan daya tembus cahaya matahari, ekosistem air laut dibagi menjadi 3 bagian vertikal, yaitu wilayah fotik, masih tertembus cahaya matahari, wilayah afotik, tidak tembus cahaya matahari, dan wilayah termoklin atau twilight, batas antara wilayah fotik dan afotik. Ekosistem darat alami. Yang pertama ada ekosistem vegetasi pamah, terdiri dari hutan bakau, hutan rawa, air tawar, hutan tepi sungai, hutan sagu, rawa gambut, danau, dan pantai. Kedua, ekosistem vegetasi monsun, yaitu hutan monsun dan gurun savana. 3. Ekosistem vegetasi pegunungan, terdiri dari hutan pegunungan atas dan bawah, padang rumput pegunungan, vegetasi pada tebing batu, padang rumput rawa, danau pegunungan, dan padang rumput alpin. 4. Ekosistem suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Ekosistem darat buatan terdiri dari yang pertama ada danau buatan atau biasa dikenal dengan sebutan bendungan, ada hutan tanaman industri, ada agrokosistem, sawah tada hujan, sawah irigasi, dan perkebunan. Keseimbangan ekosistem seimbang sama dengan klimaks. Kondisi ini di mana keberadaan komponen-komponen ekosistem dapat berjalan dengan baik, dinamis, secara alami. Kondisi ini akan berlangsung terus jika tidak ada faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan terhadap keseimbangan alam. Gangguan alami seperti bencana alam dan gangguan buatan seperti bencana buatan. Rantai dan jaring makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan materi dan energi dari tingkat trofik terendah ke tingkat trofik yang lebih tinggi, di mana masing-masing tingkat trofik diperankan oleh satu spesies organisme. Kemudian jaring makanan, proses perpindahan materi dan energi dari tingkat trofik terendah ke tingkat trofik yang lebih tinggi, di mana masing-masing tingkat trofik diperankan oleh beberapa spesies organisme. Tingkatan-tingkatan trofik. Sebelumnya, pengertian tingkat trofik adalah klasifikasi organisme berdasarkan divisi di dalam piramida makanan yang seringkali harus mempertimbangkan ruang tertentu yang ditempati oleh organisme yang melihat aspek fungsional dalam komunitas serta totalitas interaksi organisme dan hubungan dengan organisme lain dalam suatu lingkungan. Nah, tingkat-tingkat trofik disusun dari produsen, kemudian melanjut ke konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, yang terakhir ada pengurai. Kemudian rantai makanan perumput, terdiri dari rumput, belalang, kadal, dan yang terakhir burung elang. B. Rantai makanan detritus,
resah daun, cacing tanah, ayam, dan manusia. Aliran energi. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam suatu ekosistem. Fotosintesis yaitu merubah energi cahaya menjadi energi kimia dan berikutnya tersimpan dalam zat kimia. Produktivitas energi yaitu ada produktivitas energi primer yang terdiri dari kotor PPK dan bersih PPB. Produktivitas energi sekunder. Piramida ekologi. Gambaran tingkatan trofik dalam suatu ekosistem disebut juga dengan piramida ekologi. 3 macam piramida ekologi yaitu piramida jumlah yang berisikan masing-masing tingkat trofik dihitung secara jumlahnya, piramida biomasa masing-masing tingkat trofik dihitung berat keringnya, piramida energi masing-masing tingkat trofik dihitung produktivitas energinya. Nah, piramida jumlah dan biomasa kemungkinan bentuknya seperti ini. Tersusun dari tingkat trofik 7 yang paling atas hingga tingkat trofik 1 yang paling bawah. Nah, piramida energi atau piramida ideal. Produktivitas energi dari tingkat trofik ini terbawah sampai dengan tingkat trofik ini yang teratas, yaitu semakin kecil piramidanya, sehingga menghasilkan bentuk piramida ekologi yang ideal. Siklus biogeokimia. Siklus materi kimia dari lingkungan abiotik atau geo ke lingkungan biotik atau bio dan seterusnya. Melalui cara di lingkungan abiotik, gerak, penguapan, pemanasan, penyinaran, gravitasi, dan lain-lain. Dan caranya di lingkungan biotik, sintesis, analitik, ekskresi, penyerapan, transpirasi, dan lain-lain. Kemudian ada siklus hidrologi, oksigen, karbon, sulfur, dan nitrogen. Seperti dilampirkan berikut gambarnya. Nah, ini adalah siklus air. Mari kita amati bersama ya. Kemudian ada siklus oksigen. Kita cermati. Kemudian siklus karbon, siklus sulfur, dan siklus nitrogen. Sekian dan terima kasih.